ceritain nggak sih sekarang kondisinya Kak Ruben ini seperti apa sekarang ini setelah mualaf gitu Kak? Alhamdulillah ya, semenjak Ruben menjadi mualaf, banyak hal-hal yang membuat saya juga jadi takjub, jadi kaget, jadi terharu. Apalagi saya sama Ruben tuh udah berteman dari awal banget. Pada saat dia memulai, boleh dibilang memulai karir di show, saya udah ada nemenin dia show terus sampai sekarang. Dan saya lihat benar-benar ada niatan dia. Satu sama Ruben kadang kayak ada kontak batin ya. Kayak kemarin itu setelah 2 tahun lebih nggak ketemu, di bulan puasa itu saya ngajak Ruben ketemuan. Ben, ketemuan yuk, ayo bang, sama-sama cari schedule nih, ayo. Sampai akhirnya saya udah nyeletuk, Ben kangen tahu. Akhirnya ketemu. Terus pada saat ketemu kita ngobrol gitu, saya ngomong, Ben, mending lo masuk Islam aja. Terus kata Ruben, apa untungnya ke gue? Ya bukan masalah untung nggak untung, tapi dari hal positif lebih jelas dalam pengertian ibadahnya mungkin lebih teratur, lebih ada tujuan. Bukan berarti sebelumnya enggak ya, ada, tapi entah tiba-tiba celutukan saya seperti gitu, jadi diam aja. Sampai satu titik itu kita habis buka puasa bareng, menjelang pulang baru dia ngaku, Bang, gue udah masuk Islam mualaf. Di saat itu terharu sampai mau nangis. Ben, serius. Karena menurut saya agama yang saya anut ini, tiba-tiba ada lagi saudara yang masuk, itu kan sesuatu yang menurut saya, sesuatu yang membuat saya kayak terharu, bangga. Apalagi saya berteman sama dia dari udah lama, sampai tiba-tiba dia ngomong gitu dan pengertian, oh berarti kelak di akhirat ada teman gue nih, dan teman dunia gue ntar ketemunya di akhirat. Berarti berawal dari celutukan doang ya? Bukan masa, iya enggak, saya tiba-tiba aja nanya gitu, tetapi Ruben ternyata udah masuk gitu. Gitu. Kalau bisa dikatakan mualaf itu udah lama atau baru-baru ini sih Kak? Baru kalau nggak salah pertengahan puasa itu, pertengahan puasa di mualaf, dan dia udah melakukan puasa, udah belajar sholat, belajar bacaan sholat, dan dia punya ini sendiri, ibaratnya kayak guru privat gitu. Tapi semenjak mualaf ini ada perubahan nggak sih dari Ruben? Alhamdulillah ada banyak hal-hal yang benar, istilahnya sesuai aturan kita ya, sebagai muslim ya. Udah ada beberapa hal yang dilakukan, dan saya juga berusaha untuk mengingatkan dia. Kan dalam Islam kita selalu wajib saling mengingatkan kan, untuk hal-hal kebaikan. Hal itu, kalau mau sholat, Ben, sholat dulu, walaupun live, Ben, sebentar kok sholat gitu. Terus aku ini downloadin yang ini yang untuk kajian segala macam itu. Tapi Kak, berbalik lagi ke masa lalu gitu kan, nyangka nggak sih Kak mengenal sosok Ruben sendiri seperti apa sih Kak? Kita tuh sama-sama punya zodiak Leo. Jadi kadang kita ngomong kalau kita melakukan sesuatu kayak kita ngaca. Kalau saya marah atau dia marah, kan jadi kayak kita ngaca dengan apa yang kita lakukan gitu. Tapi yang saya lihat Ruben semakin dewasa, mungkin pengaruh umur juga, dia tuh semakin nyantai dan pengertian ini. Orang mau ngomong apa nih silakan, mau orang melakukan apa silakan. Udah bukan waktunya kayak dulu dia masih bisa nanggepin, atau mungkin bisa masih emosi menanggapi. Sekarang udah terserah deh, dia lebih memikirkan untuk kedepannya. Dia sangat ikhlas untuk apapun yang terjadi di kehidupan dia udah siap. Itu yang membuat saya terharu. Tapi kan dulu juga sempat bangun masjid ya.
musola ada. Musola. Iya, itu di Sukabumi daerah terpencil, dan jujur saya sendiri nggak tahu sampai kemarin baru ke sana, dan itu jauh. Masukin apa perkebunan sawit atau segala macam. Dan benar ada. Ini saya mau nangis loh. Enggak. Dan ternyata di daerah Tangerang juga ada masjidnya dia. Berarti bukan cuma satu ya? Iya. Dan emang Ruben tuh dari dulu segala sesuatu tuh dia lakukan kayak ritual yang kaum Islam yang bisa lakukan. Misalnya selamatan, Santun anak yatim sering banget. santun anak yatim, selamatan ala kayak orang Islam. Pokoknya hal-hal Islam yang dia lakukan. Dan itu juga kemarin setelah 2 tahun apa 3 tahun saya nggak nginjak kantor, tiba-tiba di depan di musola itu kamar Ka'bah. Sampai itu ngomong, Ben, pada saat gue bangun kantor ini yang terbesit di pikiran lo apa ya? Kok gambar Ka'bah? Biasanya kan kalau misalnya di musola atau apa, biasa kan bacaan apa gitu. Ini kok Ka'bah? Saya ngomong, Ben, apa yang terbesit di pikiran? Kata Ruben, setiap ngomong masalah ini kayak berkaca-kaca. Bukannya kita sebagai kaum Islam pada akhirnya tujuan kita ke sana kan? Iya kan, bener kan? Tapi yang saya pikirkan, apa yang terbesit? Hal itu yang dilakukan. Jawabannya cuma itu. Kan kita orang Islam pada akhirnya tujuan ke sana. Padahal kan dia orang mualaf. Beda halnya kalau kita emang dilahirkan dari Muslim dari kecil. Mungkin kita emang udah punya rencana, cita-cita, keinginan untuk ke sana. Tapi dia kan waktu itu masih non Muslim. Dia bisa ada gambar Ka'bah di musola kantornya dia. Bisa aja kan ya non Muslim dia kayak biasa pada umumnya bikin musola di tempat kerja atau di mana, nggak ada embel-embelnya kayak gitu kan, ya kan yang kita lihat. Kebetulan kemarin udah ada beberapa tawaran untuk umroh, untuk haji, tapi insya Allah yang terbaik aja deh. Pilihan dia yang mana gitu, dia sanggupnya yang mana untuk berangkat. Tapi ada niatan untuk kali itu. Kak, mungkin hidayah untuk Kak Ruben memeluk agama Islam sendiri itu sudah lama mungkin ya Kak? Udah lama mungkin udah ada ya, kita kan nggak tahu ya. Mungkin udah ada keinginan. Itu kita bisa lihat kan dengan ritual-ritual dia lakukan kan itu. Kadang di mobil pun dia nyanyikan lagu Opi kok. Itu segala macam. Itu udah berapa tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang Ruben tiba-tiba pindah agama, enggak. Hidayahnya mungkin baru di saat sekarang. Tapi belajar Islamnya udah lama. Ada lingkungan dia Islam, teman-temannya kita kebanyakan Islam. Jadi istilahnya bacaan dalam ini pun dia ada beberapa hal yang udah dia bisa. Kalau sejauh ini banyak juga netizen yang bilang pas mualaf lebih seger. Alhamdulillah. Lebih kayak nggak ada beban, lebih muda, lebih Alhamdulillah. fresh. Ya banyak di kolom komentar saya pun banyak yang mendoakan. Alhamdulillah untuk support positif untuk Ruben. Saya sebagai seorang teman seneng, bangga. Mungkin orang cuma lihat lapisan luarnya, tapi kalau dari dalam hati ada kebanggaan tersendiri untuk hal itu. Kemarin lebaran pertama juga Kak Iya. Ruben. Iya betul. Mungkin seperti apa? Kita tuh emang rencananya untuk Idul Fitri itu dia sampai nanya WhatsApp nama, Bang kita sholat di mana ya? Terus aku ngomong ke Ruben, Ben untuk abang itu dimanapun bisa. Tapi Ruben kan istilah public figure. Dibilang milih-milih nggak juga, tetapi dibilang asal juga nggak mungkin. Takutnya jadi istilahnya yang orang tujuannya untuk datang beribadah tiba-tiba dia datang, takutnya jadi gimana ya, namanya seorang bintang yang datang, takutnya jadi orang jadi nggak fokus atau fokus, apa, nggak fokus ya, itu. Mungkin di keluarganya juga gimana pas hari raya kemarin? Kebetulan abangnya dia juga ada Islam, abangnya Ruben. Jadi waktu kemarin itu lebaran kan dia masih mualaf, masih baru, jadi nggak ada persiapan khusus. Yang kita siapkan cuma udah kita sholat Idul Fitri. Habis itu
kita ke tempat ke beberapa tempat temen yang kita udah deket gitu untuk makan tupat, makan biasalah untuk makanan lebaran itu. Kakak belum lama ini kan